Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, saya Del Hadi. Hari ini saya mau bahas tentang cara setting kamera untuk wedding fotografi. Pada dasarnya, settingan kamera untuk wedding fotografi itu bisa diterapkan di merek apapun, baik itu Nikon, kemudian Fuji, Sony, Canon, dan sebagainya. Itu bisa kita terapkan dengan settingan saya ini. Karena ini adalah poin-poin penting saja yang saya bahas, jadi video ini mungkin tidak terlalu panjang. Dan beberapa contoh hasil yang kami dapatkan dengan settingan kamera yang saya sampaikan pada saat ini. Menurut saya ini adalah settingan yang paling baik selama saya terjun dalam dunia foto wedding dan video wedding. Jadi sebenarnya untuk foto dan video itu hampir-hampir sama settingannya, karena preset wedding yang saya gunakan untuk pasca produksinya itu sama gitu ya. Jadi mau nggak mau settingan picture stylenya juga harus sama, settingan warnanya di awal juga harus sama. Jadi ya ini yang saya gunakan untuk video dan foto. Hanya saja di video sudah pernah saya jelaskan kepada teman-teman sekalian di video-video saya sebelumnya. Dan yang untuk foto settingannya seperti intinya adalah kita harus menjaga skin tone klien kita terjaga dengan baik. Itu adalah kunci dari hasil warna yang akurat. Nah, apa saja yang perlu diatur di kamera kita sebelum kita melakukan take pada klien kita? Jadi pertama-tama yang harus kita atur yang paling penting sekali adalah white balance. Jadi mungkin teman-teman di sini biasanya menggunakan auto white balance ya. Padahal sebenarnya itu menurut saya agak haram sih kalau dipakai auto white balance, karena akurasinya itu masih kurang. Jadi baiknya kita gunakan secara manual. Kalau di Lumix beda pengaturannya secara manual, kemudian di Nikon juga beda. Intinya adalah cara kerjanya kita harus mencari objek pada sumber cahaya yang ingin kita ambil yang berwarna putih. Jadi kita set dulu kamera kita untuk mengetahui warna putihnya itu yang mana sih sebenarnya, sehingga dia bisa mengatur white balance-nya secara akurat. Dan kemudian setelah white balance akurat, kita atur yang namanya picture style-nya. Di situ sebenarnya kalau teman-teman pakai RAW itu tidak perlu ya picture style, karena di RAW juga nggak akan kebaca picture style-nya ketika kita melakukan editing di Lightroom misalnya. Tapi kalau kita mengambil JPEG tidak pakai RAW, ini picture style menjadi poin yang cukup penting menurut saya, karena untuk selama ini biasanya sih saya pakai JPEG. Tapi kalau untuk klien-klien yang memang butuh RAW gitu ya, yang saya kira-kira perlu pakai RAW, ya saya pakai RAW. Tapi jarang sebenarnya, saya pribadi, vendor saya biasanya pakai JPEG. Dan itulah mengapa saya harus mengatur picture style-nya sesuai dengan keinginan saya, karena preset yang saya gunakan itu tidak bisa digunakan di semua picture style. Jadi harus saya atur dulu di kamera sebelum melakukan pengambilan gambar. Nah, bagaimana settingnya? Jadi yang pertama adalah white balance ya. Di sini saya contohkan di kamera Nikon. Jadi untuk melakukan setting white balance yang akurat, kita perlu mencari objek yang berwarna putih. Itulah sebabnya kenapa biasanya saya sering menyediakan kertas A4 di tas kamera saya. Itu gunanya untuk men-setting white balance yang akurat ketika kita tidak menemukan objek yang warna putih ya. Contohnya ini warnanya putih ya. Kita contohkan saja remote ini misalnya. Kalau ada kertas lebih bagus kertas. Jadi pertama kali kalau di settingan Nikon, kita foto dulu bagian putih ini. Kalau susah cari fokusnya, kita tinggal setting ke manual saja. Oke, kita udah dapat gambar putihnya. Jadi kita tinggal pergi ke menu white balance, kemudian kita pilih paling bawah itu ada preset manual. Dan kita pilih kolom yang ingin kita gunakan, ada D1, D2, D3 dan D4. Kita pilih saja D1 dengan menekan tombol zoom out di sini. Kemudian kita select image, kemudian kita pilih yes dan kita select image-nya. Ini misalnya. Nah, kita oke-kan dan dia sudah white balance-nya ini sudah tersetting sesuai dengan akurasi warna putih yang tadinya kita foto ya.
Nah, kemudian setelah kita pilih white balance, hal yang penting juga adalah mengatur picture control kalau di Nikon. Kalau di Canon mungkin namanya picture style, kalau di Sony lain lagi, Fuji lain lagi. Jadi intinya di sini yang ada settingan standar, netral, vivid, monochrome, portrait, landscape. Ini setiap fotografer sebenarnya memiliki settingan yang berbeda-beda tergantung selera. Kalau saya pribadi itu settingannya di netral ya. Di netral, tapi saya melakukan justifikasi sedikit penyesuaian. Yang pertama ada di sharpeningnya, itu saya naikin, tidak maksimal, kurang satu dari maksimal. Kemudian kontras saya naikin. Ini alasannya karena preset saya itu sudah menaikkan kontras dari foto. Jadi kalau aslinya saya kurangin satu atau dua tergantung nanti objek yang saya ambil. Kalau warnanya itu kontras, terlalu kontras, saya kurangin dua. Tapi kalau biasa saja itu saya kurangin satu. Kemudian brightness, ini brightness saya tetap aja 0, tidak saya kurangin dan tidak saya tambahin. Nah, kemudian saturasi. Sebenarnya saturasi ini juga opsional ketika melihat warna apa saja yang ada pada objek yang akan kita foto. Karena kalau warnanya itu banyak dan saya ingin memunculkan warnanya, saya naikkan. Umumnya sih saya naikkan 2 karena kontras sudah saya turunin. Jadi saya naikkan 2 untuk menjaga, sebenarnya ini menjaga skin tone biar tidak terlalu pucat ya. Jadi saya naikkan 1 atau 2, tapi umumnya 2. Kemudian untuk hue-nya ini 0, saya biarkan saja seperti ini. Nah, inilah settingan yang biasa saya gunakan, tinggal saya ubah, saya adjust saturasi dan kontrasnya. Kalau sharpening tetap saya naikkan seperti ini. Jadi untuk mempertahankan ketajaman. Oke, inilah 2 settingan yang wajib saya lakukan untuk akurasi warna pada settingan wedding fotografi saya. Jadi untuk settingan lainnya itu menyesuaikan kita seperti autofocus, kemudian lensanya, pemilihan focal length, itu semua tergantung dari sudut pengambilan dan momen yang ingin kita dapatkan. Tapi secara umumnya settingannya ya default ya sebenarnya, tidak ada yang aneh-aneh, tapi hanya yang custom itu kalau saya pribadi hanya white balance dan picture controlnya. Dan untuk autofocus juga sebenarnya menjadi sebuah hal yang penting ya ketika kita mengambil momen-momen. Ada yang mungkin kalau untuk foto couple itu tidak perlu autofocus yang cepat karena kita bisa mengatur kliennya dengan santai. Tapi kalau misalnya untuk momen-momen tertentu, misalnya foto prosesi masuk, kemudian prosesi akad, itu biasanya diperlukan settingan autofocus yang tepat. Kalau kamera kalian tidak memiliki keakuratan autofocus yang tepat, maka kalian bisa setting ke autofocus misalnya ke bagian mata, ke bagian wajah dan sebagainya, tergantung kamera yang kalian gunakan. Dan mungkin itu saja yang menjadi catatan penting dalam settingan kamera wedding fotografi saya. Untuk semua kamera, ketika saya menggunakan 2 kamera juga saya gunakan settingan seperti itu. Dan intinya kalau bisa kita jangan menggunakan 2 brand berbeda dalam satu event wedding. Karena apa? Karena nanti akan sangat kelihatan karakter warnanya berbeda ketika kita menggabungkannya dalam satu frame atau satu album. Jadi kalau satu pakai Canon ya satu lagi juga harus pakai Canon, begitu juga dengan merek-merek yang lain. Jadi jangan sampai berbeda karena otomatis tone warnanya juga berbeda dan kalian bakal kerepotan sendiri di editingnya nanti. Dan selain itu juga settingan kamera yang lain, kalau misalnya mungkin yang perlu diperhatikan, kalau kalian memiliki 2 kamera itu harus jelas kameranya peruntukannya untuk apa. Ada yang mungkin diperuntukkan untuk liputan, ada juga yang foto centernya dan foto couple, itu juga harus disesuaikan supaya kita tidak repot menggonta-ganti lensa. Umumnya kalau saya itu ada 2 kamera ya. Yang pertama itu digunakan untuk foto candid dan foto couple ya. Jadi untuk album press biasanya itu saya menggunakan satu kamera utama ini. Kameranya harus full frame karena akan dicetak di album press supaya hasilnya juga maksimal. Kemudian yang berikutnya itu ada foto panggung ya atau foto center. Itu kamera APS-C tidak masalah karena saya hanya mencetak di ukuran 4R, jadi tidak perlu cetak yang besar sehingga untuk resolusi tidak ada masalah, ketajamannya juga tidak ada masalah.
dan masih bisa diandalkan untuk kamera APS-C. Tapi sebisa mungkin kalau wedding ya saran saya pakai full frame, karena bisa jadi nanti klien akan meminta beberapa foto yang akan dicetak besar dan kita tidak kewalahan dengan resolusi yang dihasilkannya dan klien pun puas. Tapi sebenarnya APS-C pun tetap bisa mencukupi, tapi untuk beberapa foto seperti foto couple, kemudian foto candid dan sebagainya, itu biasa saya tetap menggunakan kamera full frame. Dan settingan lainnya ya tidak ada yang spesial, sama seperti kita memotret biasa. Dan sebenarnya settingan seperti ini pun ini juga bisa diterapkan di foto-foto lainnya seperti modeling dan sebagainya. Itu bisa juga kalian terapkan di kamera ini. Intinya kuncinya adalah white balance sebenarnya. Jadi warna itu bakal bagus ketika kita bisa mengatur white balance-nya secara tepat. Pakailah white balance secara manual. Kalau tidak, kalau kalian kebingungan, ya lebih bagus menggunakan RAW saja, karena RAW itu memang benar-benar mentah dan kita bisa mengaturnya di post production secara bebas. Karena untuk white balance, kemudian untuk picture style-nya itu semua bisa kita atur secara manual di post production. Oke, mungkin itu saja. Inilah hasil-hasil foto yang saya hasilkan dari settingan yang saya berikan tadi. Nah, itulah dia hasil-hasil foto yang kami dapatkan selama kami melakukan tugas sebagai vendor fotografi wedding. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Silakan tulis komen di kolom komentar untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.